Kali ini kita bahas Donghua dengan karakter Overpower. Donghua adalah sebutan untuk animasi buatan Tiongkok yang tidak jauh berbeda dengan anime. Bahkan, terdapat beberapa Donghua yang diadaptasi dengan bahasa Jepang. Pada awalnya Donghua hanya dirilis untuk penonton di Tiongkok saja. Namun dengan meningkatnya popularitas animasi tersebut, semakin banyak juga penggemar Donghua yang berasal dari luar Tiongkok. Grandmaster of Demonic Cultivation bergenre action, adventure, misteri, dan supernatural, menceritakan kisah seorang kultivator yang mendapati dirinya bereinkarnasi ke dalam tubuh milik orang lain. Setelah bereinkarnasi, dia lebih memilih untuk tetap memerankan pemilik tubuh yang asli, karena pada saat itu, pemilik tubuh yang sebenarnya merupakan orang yang gila. Seorang pria bernama Wei Wuxian memiliki kekuatan kegelapan yang memungkinkannya untuk memanipulasi jiwa iblis. Dia harus menyembunyikan kekuatannya itu untuk menghindari sekelompok orang yang menolak keberadaan kekuatan tersebut. Pada awalnya, dia merupakan budak dari seorang petinggi klan, dan dia sering diperlakukan dengan sangat buruk. Karena itu, dia pun melakukan pembalasan kepada orang tersebut dengan mengejar mereka menuju rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan anggota klan kultivator yang sedang menjalankan tugas untuk menghentikan serangan dari iblis. Kemudian, ketika malam telah tiba, pemilik rumah dirasuki oleh makhluk tersebut, dan dari sinilah dia mulai menggunakan kemampuan kultivasinya. Berkat kejadian itu juga, dia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Lan Wangji. Lan Wangji merupakan pengguna kultivasi yang akrab dengan Wei Wuxian sebelum bereinkarnasi. The King's Avatar bergenre action dan bertemakan game, menceritakan seorang pemain game profesional bernama Ye Xiu yang sudah berpengalaman bermain game bernama Glory selama 10 tahun. Setelah membawa timnya menjadi pemenang, dia diusir dari timnya sendiri karena dianggap sudah terlalu tua untuk ikut serta dalam kejuaraan, dan sudah saatnya juga mengganti kapten tim dengan generasi yang masih muda. Akibat kejadian itu, pada akhirnya dia tidak memiliki tujuan yang jelas dan berakhir menjadi operator warnet setelah bertemu dengan seorang perempuan bernama Shen. Di hari yang sama, server baru game Glory telah dibuka sehingga dia bisa bermain kembali dengan membuat avatar baru. Sebagai pemain profesional, Ye Xiu tentunya memiliki pengalaman dan lebih hebat dibandingkan dengan pemain lain. Tidak membutuhkan waktu lama, dia pun menjadi pusat perhatian. Beberapa guild ternama menyadari betapa tingginya kemampuan dia, dan mereka pun berusaha untuk merekrut Ye Xiu untuk masuk ke dalam guild mereka. Raksasa Street bergenre action dan supernatural. Ceritanya berawal ketika lulusan perguruan tinggi baru bernama Xiaoling berusaha mencari pekerjaan. Setelah gagal mengikuti berbagai wawancara pekerjaan, pada akhirnya dia mendapatkan pesan undangan untuk mengikuti wawancara di perusahaan yang terletak di Raksasa Street. Tanpa berpikir panjang, kemudian dia bergegas menuju lokasi tersebut, dan setelah berada di tengah perjalanan, Xiaoling pun menyadari ada hal yang aneh di sekeliling. Berbagai monster tiba-tiba bermunculan dan menyerang dia di tempat tersebut. Namun pada akhirnya dia diselamatkan oleh seorang penjaga bernama Xiao Yanbing yang berasal dari keluarga Jenderal Guardian. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia bisa mengalahkan banyak monster dengan mudah. Sedangkan Xiaoling hanya bisa terdiam sambil melihatnya bertarung. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, Xiaoling pun diberitahu bahwa dia sedang berada di dalam dimensi lain yang jarang dikunjungi oleh manusia biasa. The Demonic King Watches His Wife bergenre action, komedi, drama, fantasi, dan romance. Ceritanya berawal ketika seorang pembunuh bayaran dikhianati oleh pasangannya sendiri. Dia dibunuh oleh pasangannya tidak lama setelah misi mereka terselesaikan. Setelah meninggal, kemudian dia bereinkarnasi ke alam yang berbeda menjadi perempuan bernama Soulu. Sejak awal, perempuan itu sering dibully dan diremehkan karena tidak memiliki energi spiritual. Meskipun di kehidupan sebelumnya dia hebat dalam bertarung, tapi saat ini tubuhnya sangat lemah sehingga dia mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan pertempuran. Akan tetapi setelah bertemu dengan iblis tirani bernama Jin Wang, kehidupannya perlahan mulai berubah. Jin Wang merupakan iblis tirani dengan bakat tak tertandingi yang menyukai Sulu sejak pertama kali bertemu. Sejak pertama kali bertemu, pria tersebut menyelamatkan Sulu dari bahaya dan membantunya melakukan tes energi spiritual untuk mengetahui kekuatan dia yang sebenarnya.
The Daily Life of the Immortal King, bergenre adventure, komedi, fantasi, dan slice of life. Di suatu kota, sebagian besar penduduknya merupakan pengguna kekuatan spiritual. Berbeda dengan kebanyakan orang, Wang Ling mempunyai energi yang lebih besar. Bahkan bisa dibilang energi spiritual miliknya tak terbatas. Dia mampu mengalahkan Raja Iblis yang menyerang kota ketika usianya masih muda. Namun dia memiliki kebiasaan menyembunyikan kemampuannya dan melimpahkan pencapaiannya kepada orang lain. Selain itu, dia juga seringkali menghapus ingatan seseorang yang telah menyaksikan kemampuannya, sehingga mereka tidak mengetahui identitas dia yang sebenarnya. Akibat ulahnya itu, sebagian orang meremehkannya dan beranggapan bahwa Wang Ling merupakan orang yang lemah. Meskipun begitu, dia tetap menjalani hari-harinya dengan santai, tanpa mempedulikan pandangan orang lain terhadapnya. Meskipun Wang Ling seorang pelajar yang cukup misterius, namun ada juga orang yang benar-benar menyukai dia. Hitori no Shita, The Outcast. Zhang Xulan merupakan seorang pria yang memiliki kekuatan dahsyat. Namun karena suatu alasan, dia jarang menggunakan kekuatan tersebut. Sejak dia masih kecil, kakeknya menyuruh dia untuk tidak menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Kemudian ketika dia berada di suatu desa, dia terlibat dengan kasus yang berhubungan dengan pengguna kekuatan lain. Ketika dia pergi untuk mengunjungi makam keluarganya, secara kebetulan dia bertemu dengan perempuan bernama Fu Hou yang telah berpura-pura menjadi anggota keluarganya. Tidak lama setelah itu, mereka diserang oleh sekumpulan mayat hidup yang dikendalikan oleh pengguna kekuatan lain. Sejak awal, Fu Hou menyadari kekuatan milik Xulan. Oleh sebab itu, dia ditinggalkan dan dibiarkan sendirian untuk melawan sekumpulan zombie. Keesokan harinya, ketika Xulan kembali belajar di universitas, dia bertemu lagi dengan perempuan tersebut. Dan sejak saat itu, Xulan terseret ke dalam pertempuran antar pemilik kemampuan khusus. Heaven Official Blazing, bergenre action, adventure, drama, dan supernatural. 800 tahun yang lalu, Xielian adalah putra mahkota kerajaan Xianli yang dicintai oleh warganya. Dia naik ke alam surgawi di usia muda, namun karena keadaan yang tidak menguntungkan, dengan cepat dia dibuang kembali ke alam fana. Berawal ketika di langit, terjadi guncangan besar yang disebabkan oleh kedatangan Xielian. Untuk ketiga kalinya, dia naik ke alam surgawi, lalu ditugaskan melenyapkan iblis yang telah mengganggu kedamaian. Dengan ditemani oleh dua prajurit, ketika di alam fana dia bertemu dengan iblis bernama Hua Sheng yang sedang memerintah di dunia iblis. Namun tanpa sepengetahuan Xielian, Hua Sheng telah memperhatikannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi sebelum Xielian mengetahui mengapa Hua Sheng peduli kepadanya, tiba-tiba saja dia bertemu dengannya. Dan Hua Sheng juga memutuskan untuk menemani Xielian dalam perjalanannya. Fairies Albums, bergenre adventure, fantasi, misteri, dan supernatural. Cerita animasi Cina ini cukup sederhana, mengisahkan seorang perempuan bernama Tao Yu yang melakukan perjalanan di berbagai wilayah. Secara disengaja atau mungkin tidak disengaja, sepanjang perjalanannya, dia sering bertemu dengan makhluk supernatural. Dia memiliki kemampuan spesial yang dapat digunakan untuk melukai dan menyembuhkan makhluk tersebut dari penyakit serius yang dialaminya. Tao Yu bisa dibilang jauh dari kata heroik. Dia tidak baik ataupun jahat. Sebagai seorang dokter spiritual, dia hanya melakukan berbagai hal seperti membantu kliennya untuk mendapatkan keuntungan. Hampir setiap makhluk halus menghormatinya. Sementara itu, ada juga yang takut padanya karena terkadang dia bisa bertindak jahat. Meskipun begitu, dia cukup bangga pada dirinya sendiri sebagai dokter roh yang dapat menyembuhkan hampir setiap penyakit iblis di berbagai tempat. Dalam perjalanannya, dia juga ditemani oleh pendeta kecil dan rubah mutan yang telah diselamatkan dalam situasi yang berbahaya. Link Click, bergenre drama dan supernatural, berlatar di sebuah studio bernama Time Photo Studio yang lokasinya terletak di sudut kota. Bercerita tentang dua orang remaja bernama Sheng Qiaoxi dan Lu Guang yang mempunyai kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Kekuatan tersebut dapat digunakan oleh Sheng Qiaoxi dengan cara masuk ke dalam foto ketika foto itu sedang diambil. Sheng Qiaoxi akan kembali ke masa lalu dengan merasuki orang yang ada di dalam foto tersebut
tersebut. Sementara Lu Guang yang berada di dalam studio akan memberi arahan sesuai rencana dengan cara berkomunikasi menggunakan telepati. Pada awalnya, mereka hanya menggunakan kekuatan tersebut atas permintaan klien mereka yang kebanyakan ingin mengetahui kejadian di masa lalu ketika foto miliknya sedang diambil. Akan tetapi, secara perlahan hal-hal di luar kendali mulai terjadi dan suatu bahaya menghampiri mereka setiap kali menjalankan tugas tersebut. The Great Ruler bergenre action, adventure, fantasi, dan romance. Great Ruler menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Mu Chen yang berpetualang untuk menjadi seorang pahlawan hebat dan berjuang dalam kebaikan. Di sana terdapat suatu kompetisi yang diikuti oleh berbagai orang berbakat untuk mengejar 5 akademi besar. Dia menjadi salah satu orang yang dipilih oleh cermin ujian untuk mengikuti pelatihan spiritual karena bakatnya. Selama berlatih, dia bertemu dengan perempuan bernama Lowly. Pada awalnya, mereka saling menyerang satu sama lain. Namun di saat terakhir, tumbuh perasaan yang sama di antara keduanya. Akan tetapi mereka harus berpisah. Setelah suatu kejadian menimpa mereka, Mu Chen dan Lowly diserang oleh sekelompok orang dan kekuatan yang dimiliki oleh Mu Chen telah membuat dia diusir dalam pelatihan spiritual tersebut. Alasannya adalah karena kekuatannya tidak terkendali sehingga menyebabkan banyak orang terbunuh dalam kejadian tersebut.